Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah. Dengan izin dan karunia yang diberikan Allah, kita bisa melanjutkan perkuliahan meskipun tidak bertatap muka. Selawat dan salam kita doakan semoga disampaikan kepada Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah mahasiswa semuanya, marilah kita awali perkuliahan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi perkuliahan kita, tafsir ayat ekonomi. Pertemuan kedua ini adalah anjuran mencari nafkah. Bapak mengucapkan terima kasih banyak kepada mahasiswa yang sudah mengirim tugas, yang sudah membuat tugas, mengirim video berdurasi 3 menit atau lebih. Ya. Kita tidak panjang-panjang untuk menghemat paket data. Dan insya Allah Bapak akan jelaskan di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Gustiana Putri dengan NIM 1916010073 akan menjelaskan tentang anjuran bekerja. Islam tidak hanya sekedar memandang bekerja sebagai kegiatan perekonomian, tetapi lebih dari itu. Bekerja merupakan perintah Allah dan sunnah dari Rasulullah SAW. Kata bekerja berasal dari kata bahasa Arab, yaitu amal yang berarti perbuatan atau usaha, sedangkan secara etimologi bekerja merupakan suatu aktivitas, usaha, serta kegiatan seseorang. Lalu, mengapa kita dianjurkan untuk bekerja? Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Fiona Rasutin Tawares, NIM 1916010014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Larasati, NIM 1916010151. Saya akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Pujazari dengan NIM 1916010080. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang pemenuhan nafkah keluarga dalam perspektif syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zira Ikrimatul Nisa, NIM 1916010112, akan melanjutkan hasil presentasi dari pendidikan antara wanita dan pria. Yang ketiga, wanita tertinggi dari pria dalam berbagai aspek kehidupan. Yang keempat, ketergantungan ekonomi. Yang kelima, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayorona Feliza, NIM 1916010047. Selanjutnya yaitu yang keempat, ketika istri tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Yang kelima, ketika istri telah melakukan tindakan pidana dan masuk penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Wirano Freddy dengan NIM 1916010024. Baik, saya akan warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Purnamasari, NIM 1916010097. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang anjuran bekerja dan pemenuhan nafkah keluarga dalam perspektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanyi Merianti Evita dengan NIM 1916010131. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemenuhan Nafkah menurut Syariat Islam. Ayat yang kita bahas pada materi ini adalah surat Al-Baqarah ayat 228. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 233, Allah Subhanahu wa taala berfirman, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Di dalam surat yang barusan kita baca, surat Al-Baqarah ayat 228 dan 233. Pertama kita lihat dulu di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Ini ayat sampai ke ujung. Seterusnya ini bercerita tentang perempuan yang ditalak. Itu menunggu 3 kali quru. Ini tentang perempuan yang ditalak. Kemudian apabila seorang suami menginginkan islah, maka istri siap boleh untuk menerimanya. Kemudian setelah itu ada kalimat, ada kalimat yang menyatakan bahwasanya laki-laki itu mempunyai kedudukan, mempunyai derajat yang tinggi daripada istrinya. Seorang suami mempunyai kedudukan atau derajat yang tinggi daripada istrinya. Ayatnya ini walir rijali alaihinna darajah. Kenapa seorang laki-laki, seorang suami mempunyai kedudukan yang tinggi dibanding istrinya? Salah satu penyebabnya adalah karena infak, nafkah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya. Islam memuliakan seorang suami, mengatakan walir rijali alaihinna darajah. Seorang laki-laki itu, suami itu mempunyai derajat yang tinggi. Untuk mempertahankan tersebut, makanya seorang suami harus gigih bekerja. Seorang suami harus rajin bekerja, harus giat, harus sungguh-sungguh dalam mencari nafkah, memenuhi nafkah keluarganya, memenuhi kebutuhan istrinya. Supaya apa? Supaya derajatnya, kedudukannya tetap tinggi di mata istrinya, tinggi dibanding istrinya. Sekiranya seorang suami dia tidak mau bekerja, malas, maka secara tidak langsung ini sudah menjatuhkan derajatnya sendiri, sudah menjatuhkan kedudukan dia sendiri. Kenapa? Karena dia malas, kecuali ada uzur tertentu, sakit atau cacat atau tidak bisa bekerja karena faktor lain. Tetapi kalau sekiranya dia sehat, kemudian mampu, pikirannya sehat, fisiknya kuat, kemudian dia tidak mau bekerja, malas, dia sudah menjatuhkan derajat atau kedudukan dia sendiri di mata istrinya. Maka ada yang mengatakan seorang istri dia tidak mempunyai kewajiban untuk patuh lagi kepada suaminya kalau suaminya tidak memenuhi kewajibannya, tidak memberikan hak istrinya. Hak istri
itu harus dipelihara, dijaga, diberi nafkah lahir batin. Kalau sudah tidak diberikan, maka seorang istri dia tidak mempunyai kewajiban lagi untuk patuh kepada suaminya. Kemudian kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ay yutimma radha'ah. Ini berceritakan tentang seorang ibu hendaklah dia menyusui anaknya selama 2 tahun apabila dia menginginkan. Selama 2 tahun hendaklah dia menyusui anaknya selama 2 tahun. Kemudian setelah itu ayat menjelaskan wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Maka bagi seorang suami, bagi seorang ayah, bagi seorang bapak, dia mempunyai kewajiban untuk memberi pakaian istrinya, memberikan makanan istrinya, memenuhi kebutuhan istrinya dan anak-anaknya. Dari ayat ini, ayat 233 ini juga memotivasi seorang suami untuk bekerja, memenuhi nafkah keluarganya. Wa 'alal mauludi lahu, dan bagi seorang suami, ini bukan bagi seorang istri, ya, bagi seorang suami. Bagi seorang suami itu dia harus memberikan pakaian dan kebutuhan untuk istrinya. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, seorang istri yang memberikan pakaian atau kebutuhan bagi suaminya, nah, ini sangat terbalik sekali. Jadi yang mengayomi, yang mendidik seorang istri, yang memberi nafkah, memberi pakaian, itu tugas tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Namun, ya, apabila seorang istri ingin bekerja, karena pertama suami gajinya tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, kemudian istri mempunyai keinginan berinisiatif untuk membantu suaminya, maka ini permasalahan lain. Seorang istri boleh membantu suaminya dalam bekerja. Apabila suaminya tidak mencukupi gajinya, maka boleh seorang istri membantu, bukan menafkahi, membiayai, hanya sekedar membantu, ya, membantu suaminya, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Di antaranya, pertama, tempat istri bekerja itu harus aman, terhindar dari fitnah. Jangan ketika istrinya bekerja ternyata mempunyai orang lain, mempunyai atau hatinya terbagi ke laki-laki lain. Ini akan mendatangkan fitnah. Atau dengan keberadaannya dia menyebabkan fitnah di kantor. Mungkin dia sendiri perempuan. Ini kan berbahaya. Kemudian atas izin suami. Ini perlu, syarat-syarat seperti ini perlu dikaji bagi perempuan wanita karir yang ingin membantu suaminya dalam bekerja. Selain dari surat Al-Baqarah ayat 228 dan 233 ini, masih ada sebenarnya surat-surat lain yang menganjurkan bagi seorang suami itu bekerja. Ya, di dalam surat At-Taubah misalnya, surat At-Taubah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Ya, katakanlah, i'malu itu bekerjalah, ya, bekerjalah, fasayarallahu 'amalakum, maka Allah akan membalas, memberikan ganjaran terhadap apa yang telah kamu usahakan. Kemudian di dalam surah Al-Jum'ah, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, menganjurkan bagi kaum muslimin untuk bekerja. Di dalam surah Al-Jum'ah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat ada kata-kata fa idza qudiyatis shalah, apabila telah selesai melaksanakan salat. Berarti ini ibadah dulu. Kita tunaikan kewajiban kita dulu. Kita berikan hak Allah, yaitu disembah. Maka bertebaranlah kamu di atas muka bumi ini. Dalam surah Al-Jumu'ah ini, silahkan cari pekerjaan, cari karunia Allah. Mau bertebaran di laut, jadi nahkoda kapal, atau jadi nelayan, silahkan. Atau mau bertebaran di angkasa, mau menjadi pilot, menjadi sopir pesawat, silahkan. Mau bertebaran di atas gunung,
Ya, bagi orang yang mau beladang di sawah, bagi petani, silahkan cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, cari rezeki Allah. Tetapi dengan syarat kita harus terlebih dahulu sholat. Jangan lupa sholat. Kemudian di dalam surah An-Nisa, ayat 34, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki, seorang suami itu dia adalah pemimpin di dalam rumah tangganya. Dia nahkoda kapalnya, mau diarahkan kemana. Dia harus dipatuhi, dihormati, dihargai. Kenapa? Karena kelebihan yang telah diberikan kepada mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, dari harta yang telah mereka infakkan, dari biaya yang sudah dikeluarkan untuk menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Maka seorang suami harus dihargai, harus dihormati. Oleh sebab itu, kalau ingin suami dihargai, dihormati, dia harus gigih, harus rajin, harus giat bekerja, memenuhi nafkah keluarganya. Ya, jadi ini. Jadi pembahasan kita di dalam pertemuan kali ini yaitu anjuran untuk bekerja. Kenapa kita harus bekerja, harus gigih bekerja, harus rajin bekerja? Karena dengan bekerja kita bisa menjadi orang yang mulia. Mulia di mata Allah, kemudian dipandang di hadapan manusia, dihargai di antara manusia. Kenapa kita menjadi mulia di sisi Allah? Dengan harta. Dengan bekerja kita mendapatkan harta, mendapatkan finansial, mendapatkan biaya. Kemudian setelah itu kita gunakan untuk beribadah. Kita pergi haji dengan harta. Kita umroh, berkorban, bantu fakir miskin, bantu anak yatim, bantu pembangunan masjid dan sebagainya. Ini butuh biaya. Sekiranya kita tidak bekerja, tidak mendapatkan biaya, lalu dengan apa kita pergi haji, umroh, berkorban dan membantu anak yatim, fakir miskin dan sebagainya? Jadi harus bekerja. Dengan bekerja demikian, kita haji, kita umroh, kita bantu orang lain, ini menyebabkan kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mulia di mata manusia. Dengan bekerja kita bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa memenuhi kebutuhan keluarga, bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, istri dan anak-anak semuanya dengan bekerja. Kalau sekiranya seorang suami tidak bekerja, bagaimana cara dia memenuhi kebutuhannya, kebutuhan istrinya, anak-anaknya dan keluarganya? Bagaimana caranya? Tentu terpaksa, mau tidak mau, dia meminta kepada orang lain, ke keluarganya, atau bahasa kasarnya adalah dia menjadi seorang pengemis, ya. Mengemiskan, mengulurkan tangan, meminta. Ini menyebabkan kita tidak dihargai di hadapan manusia. Kalau kita tidak bekerja, kita butuh makan. Semua kita butuh makan, butuh minum, butuh belanja, butuh pakaian. Kalau tidak ada, tentu mengemis ke orang tua, mengemis ke kakak, mengemis ke paman, mengemis ke saudara kandung, meminta, memohon. Ini menyebabkan harga diri kita turun, menyebabkan harga diri seorang suami itu rendah, ya. Dia yang menyebabkan sendiri. Kenapa? Karena dia tidak berusaha, tidak bersungguh-sungguh, tidak mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mencari karunia Allah. Beda halnya seorang suami, dia sakit, kemudian mempunyai kebutuhan khusus, dia tidak bisa bekerja lagi. Ini beda halnya. Akan tetapi ketika dia sehat, kemudian dia kuat, dia tidak ada kendala apa-apa, hanya sekadar malas, tidak mau berusaha, maka ini menyebabkan dia tidak dihargai di hadapan manusia, merendahkan derajatnya di hadapan manusia. Ya, ini. Kemudian dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW menjelaskan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ketika kita memberi, kita akan dihargai. Namun ketika kita meminta, maka kita tidak dianggap, ya. Orang akan memandang rendah kita. Kenapa dia minta-minta? Ya. Oleh sebab itu, kita harus gigih bekerja. Mungkin itu pembahasan kita pada pertemuan kedua ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya seorang suami, seorang laki-laki itu mempunyai derajat yang tinggi, mempunyai kedudukan yang tinggi dibanding istrinya. Jadi seorang suami itu mempunyai kedudukan yang tinggi
ya, dibanding istrinya. Jangan sampai rendah ke bawah. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa suami itu kedudukannya tinggi, ya, dan ini sudah sunatullah, jangan kita protes juga. Nah, jangan sampai kita protes, memang itu sunatullah. Yang pertama, karena Rasul itu laki-laki, tidak ada Rasul yang perempuan. Tidak ada Rasul yang perempuan. Di dalam surat Yusuf, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa ma arsalna min qablika illa rijala." Ya. Wa ma arsalna min qabl, tidak ada kami mengutus sebelum kamu seorang rasul kecuali dari golongan laki-laki. Ya, tidak ada perempuan. Kemudian yang kedua, kenapa laki-laki ini dimuliakan? Karena laki-laki ini memang kedudukannya ditinggikan, didahulukan ketika imam sholat. Ya, yang imam sholat harus seorang laki-laki. Walaupun di kampung tersebut ada seorang perempuan yang tinggi kedudukannya, hebat ilmunya, kemudian dia mencapai gelar akademik doktor, tetapi dia tidak bisa maju menjadi imam ketika ada seorang laki-laki. Ya, meskipun dia hebat, pintar, jenius, harus laki-laki yang lebih diutamakan. Itulah laki-laki itu ditinggikan derajatnya. Kemudian yang ketiga, kenapa seorang laki-laki itu dimuliakan? Karena yang harus memimpin itu adalah seorang laki-laki. Ya, dalam memimpin rumah tangga, memimpin negara. Rasulullah SAW menjelaskan, kata Rasulullah, la yufliha qaumun idza amrahum imra'atan. Tidak akan berhasil, tidak akan sukses suatu kaum apabila yang memerintahnya, apabila yang memimpinnya itu adalah seorang perempuan. Jadi mau tidak mau laki-laki ini memang didahulukan, dimajukan, ditinggikan derajatnya daripada seorang perempuan. Oleh sebab itu, laki-laki kita harus menjaga kedudukan, kemuliaan, kelebihan yang diberikan agama kita kepada kita laki-laki.